Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Azahra. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal kualitatif saya yang berjudul Investigasi Kemampuan Penalaran dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel SMP kelas 8 dengan metode problem solving. Dengan dosen mata kuliah Dr. Joko Subagio MPD. Di sini saya akan membahas bab 1, bab 2, dan bab 3. Di bab 1 terdapat latar belakang yang menjelaskan tentang matematika, sistem persamaan linear dua variabel, problem solving, dan kemampuan penalaran. Yang pertama, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting diajarkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Matematika adalah cabang ilmu yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Dan biasanya matematika juga digunakan oleh manusia untuk memecahkan masalah masyarakat, ekonomi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang kedua, sistem persamaan linear dua variabel. Masalah matematika yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari dalam bentuk soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, beberapa siswa mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal yang berbeda dengan contoh yang telah diberikan oleh guru. Rata-rata siswa hanya menghafal rumus tanpa memahami proses mendapatkan rumus tersebut. Mereka sulit menyusun rencana untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan menggunakan informasi yang diketahui. Selain itu, ketika siswa diberikan soal cerita dengan soal yang cukup sulit, sebagian besar siswa terkecoh dan menganggap bahwa semua soal yang diberikan menggunakan cara serupa. Yang selanjutnya, problem solving. Salah satu metode pembelajaran yang dapat memberikan stimulus motivasi dan kemandirian belajar siswa. Menurut Vinek dalam Sue Henry, problem solving meliputi 3 tahap, yaitu tahap pertama di mana siswa dihadapkan pada tujuan yang ingin dicapai melalui suatu hambatan. Yang kedua, siswa mengalami pembentukan proses mental. Dan yang ketiga, menilai berhasil atau tidaknya siswa mencapai tujuannya. Selanjutnya, kemampuan penalaran. Kemampuan penalaran untuk melatih siswa agar mampu bernalar, mengamati, dan kemampuan komunikasi setelah guru menjelaskan. Menurut The Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS, yang menjelaskan bahwa perkembangan domain kognitif, khususnya kemampuan penalaran, di Indonesia menurun dari tahun 2007 ke tahun 2011. Pada tahun 2011, skor rata-rata Indonesia 386, sedangkan tahun 2007 skor rata-ratanya adalah 393. Sehingga perbedaan skor rata-rata Indonesia antara tahun 2007 dan tahun 2011 adalah 7 poin. Selanjutnya, bab 2, kajian teori, yang berisi tentang definisi penalaran, penyelesaian soal SPLDV, metode problem solving, dan penelitian relevan. Selanjutnya, yang pertama adalah definisi kemampuan penalaran. Menurut Suryadi dalam Burais, Iksan, dan Dukris 2016, pembelajaran sangat erat kaitannya dengan kemampuan penalaran. Suryadi menambahkan, dikarenakan jika kemampuan penalaran digunakan oleh siswa, maka siswa akan memiliki pemahaman konsep yang benar. Ada pula menurut Suherman dan Winata Putra dalam jurnal Demand, penalaran merupakan bagian dari proses berpikir untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Maka dari itu, kemampuan penalaran adalah suatu konsep pemahaman siswa terhadap soal matematika yang pembelajarannya tidak dapat dipisahkan. Karena dengan memiliki kemampuan penalaran dengan baik, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik.
Yang kedua, penyelesaian soal SPLDV. Menurut Anwar dan Asriani 2013, SPLDV merupakan salah satu materi yang menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya masalah keuangan, perbandingan umur, masalah bisnis, dan lain-lainnya. SPLDV dapat dikerjakan dengan cara menentukan model matematika, menentukan koordinat titik potong dua garis, menentukan persamaan garis, membuat grafik, dan sebagainya. Yang ketiga, metode problem solving. Menurut Handriana dan Suemarmor, di dalam jurnal The et al. 2020, metode problem solving, penyelesaian suatu permasalahan dalam matematika yang dilihat dari kemampuan pemecahan masalah agar mendapatkan hasil yang baik dan benar. Menurut Hudoyo dalam jurnal Anwar dan Asriani 2013, tujuan dari problem solving adalah melatih siswa dalam keterampilan dan kemudian menganalisisnya dan memeriksa kembali hasilnya, yang selanjutnya mendapatkan kepuasan intelektual dari dalam sebagai hadiah intrinsik bagi siswa. Selanjutnya, kemampuan intelektual siswa meningkat, membuat siswa mengerti bagaimana mendapatkan penemuan. Selanjutnya, penelitian relevan ditulis oleh Siti Nurjana, Gida Kadarisma, Wahyu Setiawan yang berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Matematik dalam Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel pada siswa SMP kelas 8 ditinjau dari perbedaan gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan penalaran pada materi sistem persamaan linier dua variabel, yaitu pada siswa laki-laki kemampuan penalaran matematik hanya mencapai 57% dan pada siswa perempuan kemampuan penalaran matematik mencapai 63% dari 30 siswa, sehingga kemampuan penalaran matematik siswa kelas 8 di SMP Angkasa Lanut Sulaiman adalah siswa laki-laki memiliki kemampuan penalaran matematik lebih rendah dibandingkan perempuan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Menurut Sugiono 2018, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah, di mana penelitian ini sebagai instrumen. Teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih ke arah pada makna. Tahap penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Tahap persiapan penelitian ini dimulai dari pembuatan proposal, pembuatan soal, menyusun panduan wawancara, lembar validasi, angket, dan sebagainya. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Tahap ini terdiri dari pengumpulan data, pengisian soal wawancara, dan pengisian angket. Tahap penyelesaian dilakukan mulai dari analisis hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua, tempat dan waktu. Tempat dilaksanakan di SMP Negeri 21 Kota Bekasi untuk waktu penelitian sementara waktu Desember 2021. Yang ketiga, latar penelitiannya dilaksanakan di Jalan Perum, Villa Indah Permai, Blok H, RT 09, RW 035, Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Metode dan prosedur penelitian. Menurut Mukhtar 2013, penelitian kualitatif deskriptif selain mendiskusikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan, harus mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang dicermati dari sudut kemenggapan dan kebagaimanaan terhadap suatu realita yang terjadi. Yang kelima, peran penelitian. Dalam penelitian ini terlebih dahulu mencari masalah, lalu menemukan masalahnya, kemudian mengidentifikasi masalah
untuk menemukan solusi yang efektif. Yang keenam, data dan sumber data. Data pada penelitian ini berupa hasil angket yang nantinya akan diolah sesuai prosedur penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil angket siswa yang akan dijadikan subjek penelitian untuk memperoleh hasil kemampuan berpikir bernalar siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang kedua, sumber data. Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah siswa SMP Negeri 21 Bekasi kelas 8 2021. Yang ketujuh, teknik dan prosedur pengumpulan data. Di sini tekniknya adalah observasi, instrumen tes, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama, observasi. Dalam penelitian ini adalah mengunjungi objek dan tempat yang akan digunakan sebagai penelitian sekaligus mengurus perizinan untuk melakukan penelitian. Lalu tahap selanjutnya mengamati kemampuan penalaran dengan metode problem solving siswa. Yang kedua, instrumen tes. Instrumen tes yang digunakan adalah tes uraian karena untuk mempermudah penelitian mengetahui proses penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan masalah berdasarkan kemampuan akademik melalui respon jawaban dalam jawaban tes. Tes uraian ini terdiri dari 3 butir soal tentang persamaan linear 2 variabel. Penyusunan butir soal ini mengacu pada kemampuan penalaran matematis yang dialami siswa pada materi sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu pada pemecahan masalah matematika. Yang selanjutnya, wawancara. Wawancara atau interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan setelah pelaksanaan tes terhadap siswa yang telah dipilih untuk mengetahui apa yang siswa pikirkan saat mengerjakan soal, sekaligus mengetahui bagaimana proses penalarannya. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain-lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk foto, rekaman, meliputi foto kegiatan pembelajaran, dokumen hasil rekapan kemampuan akademik siswa secara keseluruhan, yakni dari nilai rapot maupun wawancara, serta rekaman hasil wawancara dengan siswa menjadikan dokumentasi bukti terjadinya proses penelitian. Yang kedelapan, teknik analisis data. Menurut Rijali 2019, mengemukakan analisis data adalah upaya mencari dan menata hasil observasi dan wawancara untuk menemukan kasus yang sedang diteliti oleh peneliti dan menghasilkan sebagai penemuan baru bagi orang lain. 9. Pengecekan keabsahan. Untuk menjamin keabsahan data, dalam penelitian ini digunakan teknik kriteria derajat kepercayaan, yaitu ketekunan dan trimulasi. Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Teknik ini dilakukan dengan cara penelitian mengadakan pengamatan dengan rinci dan terus-menerus selama proses penelitian di lapangan. Peneliti harus meningkatkan ketekunan pengamatan agar peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak, sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Selanjutnya, trimulasi. Trimulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Trimulasi mencari pengujian data yang sudah ada untuk memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Trimulasi juga adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Sekian proposal kualitatif saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.